Akarnya masih sama nih, rootnya masih sama di musik juga. Musik. Kaum milenial pasti kepengen tahu Mr. Jepang itu siapa sih? Kafe ke kafe, terus panggung ke panggung, sang maestro Didi Sang Kempot, maestro. tukang gitar Jadi- di studio. Mimpinya pengen jadi player yang terkenal dulu. Keluarga besar yang kekurangan loh. Bagaimana caranya bisa belajar musik? Padahal musik itu kan juga butuh modal. Hai awesome people, apa kabar? Ketemu lagi sore hari ini saya punya seperti biasa tamu istimewa. Dan kali ini benar-benar istimewa karena nggak semua orang bisa ketemu beliau. Tapi saya sudah kenal lama sekali dengan beliau dan saya tahu nih apa yang sedang dikerjakan saat ini. Betapa sibuknya dan betapa susahnya nyari waktu untuk bisa ngobrol, hanya sekedar ngobrol. Teman saya sore ini adalah Mr. Jepang. Kalau awesome people suka buka-buka YouTube nih ya, coba lihat channel-channel YouTube, di sana ada nama Mr. Jepang, coba di search aja. Pasti ada banyak sekali karya-karya beliau yang nanti akan tertampil di situ. Nah, sore ini kita mau ngobrol tentang siapa sih Mr. Jepang itu, terus karya apa saja yang sudah dihasilkan. Luar biasa banget nanti kalau kita dengar ceritanya. Hai Mas Jepang. Apa kabar? Sehat? Apa Rata kabar? kemberpet Sehat? tapi nggak apa-apa. Gitu ya. Semangat. Kenapa? Wah ini padat banget kok. Padat sekali ya. Padat banget. Nah, itu yang saya tahu dari Mas Jepang adalah aktivitasnya yang sangat padat gitu. Untuk saat ini bahkan mau ketemu orang pun harus appointment-nya berderet-deret. Saya aja nih mau ngajak ngobrol begini aja harus appointment dari 3 bulan yang lalu kan ya. Iya betul. Jadi agak susah buat ketemu beliau karena memang pekerjaannya, walaupun pekerjaannya ini dia ada di, kita lagi ada di studionya ini sekarang, di mana dia bekerja menghasilkan karya-karya. Tapi walaupun dia bekerja di dalam studio ini, untuk bisa kita selak waktunya sebentar itu betul-betul butuh janjian, appointment. Kalau nggak akan bisa ketemu. Nah, saya ketemu sama Mas Jepang ini sudah dari mungkin berapa tahun yang lalu, udah lama sekali kita kenal ya. 2003, 2002. Ya 2002 ya. 2002. Sekitar 2002. Pada waktu itu Mas Jepang belum seaktif ini. Iya masih. Jadi pada waktu itu profesinya pun masih sedikit berbeda dari yang sekarang. Walaupun akarnya masih sama nih, rootnya masih sama di musik juga. Musik. Tapi beda sama yang sekarang. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kupas nanti. Awesome people, kaum milenial pasti kepengen tahu Mr. Jepang itu siapa sih sebetulnya. Terus bagaimana bisa memulai, karena pada awalnya beliau ini memulai karirnya di bidang musik sebagai Dari seorang nol ya? gitaris, Iya, dari gitaris, nol ya. gitu. Boleh cerita dong sedikit? Dari kafe ya, nggak usah cerita. Dulu yang gaji kita jenengan. Dulu kita bermain bersama. Iya. Satu Jadi band. satu band. Ya. Jadi memang awal karirnya adalah di musik. Di musik. Menggeluti bidang musik itu berapa lama? Sejak lulus SMA. Selesai. Karena saya nggak kuliah. Oke. Jadi saya waktu kelas 3 SMA itu sudah aku kerja apa ya gitu. Oke. Lalu bagaimana awalnya bisa terjerumus nih ya, ke dunia musik sehingga sampai sekarang bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Ceritain dulu deh. Masa kecilnya Mas Jepang ini apakah memang sudah diarahkan ke sana Enggak. atau Bebas. bebas? Orang tua membebaskan. Mengarahkan apa-apa enggak. Enggak. Lahir ceplot colke. Bener-bener itu. Mantap ya. Tapi nggak apa-apa, disyukuri. Betul. Kalau Malah nggak itu gitu sih saya nggak bikin, akan jadi kuat. itu yang bikin kita tough, betul. Ya. Itu yang bikin kita kuat. Jadi Mr. Jepang yang seperti ini karena pasti ditempa oleh banyak hal, banyak pengalaman, banyak Iya. masalah juga yang dihadapi. Iya, betul. Gitu kan ya. Nggak lurus-lurus aja tapi pasti Wah, ada jatuh enggak. bangunnya. Sangat terjal. Boleh cerita sedikit awal mula karirnya bagaimana ini? Nah, karena dulu bisanya gitar ya saya cuma kerja cari gitar. Dari gitar. Kerja Dan gitar dari itu pun dulu bisa menghidupin keluarga loh. Bisa menghidupin bapak, ibu, adik-adik saya. Jadi gitaris itu ya? Iya, ya secukupnya. Oke. Nggak seperti sekarang, jujur nggak. Mainnya dari kafe ke kafe? Kafe ke kafe, terus panggung ke panggung, sampai ikut sang maestro Didi Sang Kempot. maestro. Tapi dulu saya nyambi-nyambi, jadi saya nggak ikut Didi Kempot tok. Jadi dulu saya ikut Didi Kempot, ya ikut Mami Sri Mulat, ya ikut Vivin Ngesti sampai bisa jadi arranger seperti ini, belajar dulu. Jadi dulu saya jadi player dulu di Jakarta, player recording, Player recording. tukang gitar di studio rekaman.
Oke. Iya. Itu berapa lama itu prosesnya? Saya cita-citanya hidup di Jakarta masuk Jakarta saya 96. Oke. Masuk Jakarta. Pengen pengen jadi pemusik yang handal. Mimpinya pengen jadi player yang terkenal. Apa ya? Saya nggak bisa notasi dulu. Nggak bisa baca not, angka, bolok nggak bisa. Jadi mainnya pakai feeling aja tuh? enggak, waktu saya di studio itu saya ditanya, bisa baca not? Saya bilang bisa. Padahal saya nggak bisa. Karena kalau saya nanti bilang nggak bisa, saya disuruh pulang. Oke. Kalau nggak disuruh pulang, saya mesti disepelekke. Iya. Oh, tapi pada waktu itu tidak dites atau bagaimana Enggak, untuk baca? bisa gitu baca ya? not, bisa, gitu toh. Oke. Lah kan rekamannya satu-satu. Iya. Lah waktu masuk kendang, masuk bass, masuk piano kan saya baca dulu. Kayak apa nih? Gitu Iya, ya. oh. Pelajari dulu. Iya, jadi waktu masuk kendang gitu ya, saya belajar dulu. Terus arrangernya bilang crescendo gitu. Oh, kalau crescendo itu pukulannya gitu toh. Itu crescendo toh. Oh, anunya dari situ, belajarnya dari situ. Oke. Jadi modal berani aja. Iya, betul Rani. Terus akhirnya kandas, tidak semudah yang saya bayangkan. Karena? Saya pulang solo. Karena Saya persaingan pulang. terlalu ketat? Karena dulu kan saya musik untuk hidup. Nah di sana kan kayak magang. Oh, oke. Gajinya nggak full, saya nggak kuat. Saya pulang. Sempat ngalamin seperti itu juga ya? Iya. Terus berjalanan waktu karena zaman digital, mimpi yang dulu tak impikan malah sekarang terwujud di Solo. Oke. Dan baru setelah sekian tahun berlalu. Iya. Alhamdulillah saya malah dipercaya label-label Jakarta, artis-artis Jakarta untuk menggarap musiknya, bukan memplayeri lagunya. Oke. Jadi bukan isinin laguku gitarono, enggak. Garapan musikku, malah gitu. Iya. Berjalannya waktu. Ini buka rahasia sedikit, nanti setelah ini kita akan bahas lagi detail mengenai apa-apa sih yang sudah dikerjakan, kemudian siapa-siapa saja yang mengerjakan musik itu ke Mas Jepang. Kita flashback sedikit, Mas Jepang tuh berapa bersaudara sih? 5. 5 bersaudara, 5. anak keempat ya. Anak keempat. Jadi cukup keluarga besar ya pada waktu Iya, itu. musik semua. Musik semuanya. Tapi yang kerja musik saya tok. Oke, berarti dari kecil tidak pernah diarahkan untuk menjadi seorang musisi. Enggak. Tetapi dari kelima bersaudara ini kebetulan semuanya juga suka musik. Iya, suka musik. Suka musik dan jadi pemain musik. Kakak saya pertama buka warung ya, makan. Oke. Kakak saya kedua di BRI, musiknya hilang. Tapi sempat belajar musik juga. Pinter, bikin aransemen bagus. Kakak saya ketiga PNS di Balai Kota, musiknya masih. Musiknya masih Tapi nggak 100%, kalau saya 100% musik. Sudah memilih jalannya masing-masing. Iya. Musik hanya buat hobi aja. Iya, Tapi betul. Mas Jepang betul-betul 100% dijiwai. ya. Oke, luar biasa. Tumbuh dalam keluarga yang cukup kalau ukuran sekarang keluarga besar ya, karena Iya, betul. kalau zaman sekarang kan punya 5 orang anak itu sudah jarang gitu. Betul. Paling hanya 1-2 Keluarga orang. besar yang kekurangan loh. Oke, Nah, nah itu yang kelebihan menarik enak. tuh. Iya, Itu yang menarik. sangat kekurangan. Bener itu. Bagaimana caranya bisa belajar musik? Padahal musik itu kan juga butuh modal. Iya. Butuh beli alat musik, Iya, butuh belajar. Kalau anak-anak sekarang yang sudah ada modalnya tinggal dileskan aja. Wah, anak-anak mereka bisa- sekarang enak. Nah, itu tinggal ini aja menjalani. Iya, betul. Padahal pada waktu saya yakin pada waktu Mas Jepang dulu belajar musik tidak segampang sekarang, Betul. untuk mencari gurunya atau mencari tempat berlatih. Gimana Iya, tuh beda ceritanya? lah ya. Sekarang anak saya lahir cepat les. Ya. Lesnya itu di International Music School, ABRSM Royal. Iya. Saya dulu kan enggak. Ya. Piano belikan. Ya. Semua alat musik sedia, kalau saya kan enggak. Nasibnya sudah lain. Ya. Gimana tuh ceritanya awalnya bisa Ya belajar dulu musik? minta gitar 15.000 aja nggak bisa dibelikan. 15.000 ya zaman dulu Iya. ya harganya. Iya bener, gitar gembong itu loh, Iya. nggak dibelikan. Oke, lalu belajarnya dari teman? Belajarnya dari temen pinjam-pinjam gitu, Pinjam-pinjam pinjam gitar. tetangga gitu. Oke. Sampai akhirnya bisa jadi pemain musik di kafe, di panggung-panggung?
Belajarnya dari mana tuh Mas Jepang? Ada gurunya yang sampai sekarang menginspirasi atau belajar sendiri, otodidak? Saya atau belajar sendiri. otodidak ya? Iya, belajar sendiri. Padahal waktu itu kan teknologi informasi belum secanggih sekarang. Belum Kalau secanggih. zaman Jadi sekarang dulu kalau mau belajar lagu kan beli kaset pita pakai tape jelek itu. diulik sendiri. Iya, diulik sendiri ngawur. Oke. Cuma kuping gitu loh. Oke. Cuma telinga tok. Ada nggak tokoh yang menginspirasi, yang artinya mengangkat Mas Jepang sendiri untuk jadi akhirnya bisa main ke panggung yang sebenarnya dari seorang anak yang hanya belajar otodidak, ngawur-ngawuran. Saya sebenarnya paling besar itu Joko Kendedes ya, yang punya sound system Kendedes gede di Karanganyar. Oke. Karena waktu itu soundnya Kendedes itu pertama soundnya Tritama. Tritama itu rekanannya Telkom Solo. Telkom Solo punya rekanan Tritama yang membuat telepon analog itu. Nah, Tritama itu bikin grup. Lah saya itu dimasukkan Joko ke grup itu. Kamu di sini aja dapat duit. Jadi saya latihan di sana disangoni dapat duit terus. Yang jasa itu Joko Manggis nomor Umur 1. berapa itu? Itu lulus SMA 94. SMA ya? 94. Oke. Lalu Nomor 2 Tato. Tato itu gitarisnya Tritama. Karena dia rela, sudah ada dia saya boleh masuk. Kalau dia nggak rela kan saya nggak masuk. Iya. Sekarang sudah almarhum meninggal. Nah terus Tato itu silahkan masuk, silahkan dipakai berdua. Iya. Yang ketiga Ateng, sekarang perawat di Kesehatan Solo ya. Saya antar jemputnya dia. Itu Diantar 3 jemput. orang itu nggak akan saya lupa. Sampai sekarang masih kontak baik? Masih, dengan masih. ketiga orang? Tatonya meninggal. Sudah meninggal ya salah satunya ya. Jadi Jokowi Manggis yang masukkan saya ke Tritama, rekanan Telkom. Tato nggak merasa tersaingi. Iya. Biasanya kalau seperti itu kan ada jiwa kompetisi kemudian berusaha untuk menjatuhkan atau apa ya. Tapi beliau Ateng yang ini jemput enggak saya, betul banget. ya luar biasa yang akhirnya bisa Terus menghasilkan akhirnya main-main itu. seorang Mas Jepang yang seperti ini nih. Akhirnya saya dari Tritama itu dilihat orang banyak, dilihat A, B, C terus ngambil-ngambil itu pengalaman. Jadi saya main gitar nggak pales, tahu not karena tiap hari main. Oh, C itu ini toh. Jadi betul-betul Unsurnya ini toh. Gitu. awalnya ngandalkan feeling aja ya. Iya, feeling. Kemudian baru setelah itu learning by doing, belajar sambil Iya. ini Ya taunya karena nyari sendiri, nggak ada yang ngandani. Oh, C itu ini toh. Unsurnya do, mi, sol. Oh, kita kalau mengendaki mayor 7 kasih si. Taunya tahu sendiri. Oke. Oh, kalau mau ke fa dikasihkan ke 7, C7 tambah le. Atau ke sol minor juga boleh, itu dirasakan sendiri. Tahu sendiri, nggak ada yang ngajarin. Jadi pesan moralnya adalah dalam keterbatasan pun seseorang itu bisa berkembang semaksimal mungkin kalau kita mau, betul ya? Iya. Jadi Saya ini juga dari nol. ya bukan tergantung dari fasilitas apa yang sudah kita punya. Wah, enggak penting. Atau skill apa yang kita sudah miliki. Iya, gitu. betul. Nah ini menginspirasi buat anak-anak milenial sekarang yang kebanyakan mereka lahir sudah enak. Segala sesuatunya sudah disediakan, mereka Betul. tinggal melakukan, tinggal mengerjakan. Betul. Itu pun masih males-malesan gitu ya. Betul. Bagaimana dengan generasi seperti Mas Jepang yang pada awalnya harus betul-betul fight, struggling sampai akhirnya bisa mencapai titik yang diinginkan gitu. Iya. Nah, awesome people, ini baru yang pertama kita ulik mengenai Mas Jepang, siapa dia dan apa karya-karya yang akan yang sudah dihasilkan dan yang masih digarap banyak banget pastinya. Oke, kita ketemu lagi di segmen berikutnya.